Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para kiai, para sepuh, para alim, para ulama, para asatidz, al-ustadzat, para mutakharrijin, mahadib pondok pesantren, para sesepuh, wabil khusus Hadratul Muhtaram Sahibul Fadilah ya Al-Hajj Ahmad Rasyidi, ya Al-Hajj Hasanuddin Qiyami, ya Al-Hajj Syahid Hussein, ya Al-Hajj Subhanahu wa ta'ala, ya Al-Hajj Wawan Arwana Amin, ya Al-Hajj Aris Muhammadullah, wabil khusus Hadratul Muhtaram Sahibul Fadilah Kata Haji Muslim Lakib Menteri ATM dan PTN Republik Indonesia. Para sederek, para rawu, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pondok Buntut Pesantren didirikan pada tahun 1758 oleh Mbah Muqayyim. Beliau termasuk keluarga Kesultanan Cirebon, tapi tidak bertempat tinggal di keraton karena beliau tidak mau bekerja sama atau non-kooperasi dengan Belanda. Pada mulanya Pondok Buntut Pesantren berlokasi di dekat Dauan Selak, kira-kira 1 kilometer di sebelah barat lokasi Pondok Buntut Pesantren sekarang ini, tepatnya di Blok Sidabagus, Dusun 2, Desa Buntut. Kondisi fisik pada awalnya sangat sederhana yang berupa panggung bilik bambu beratapkan ilalang berukuran kira-kira 8 kali 12 meter. Setelah diketahui pemerintah kolonial Belanda, lokasi tersebut kemudian dibumi haluskan dan saat ini hanya tinggal bukti berupa sumur tua dan makam santri. Mbah Muqayyim berhasil menyelamatkan diri dan terus menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islamnya. Beliau memindahkan Pondok Buntut Pesantren ke lokasi saat ini, yaitu di Desa Mertapada Kulon atau Blok Buntut Pesantren, Desa Mertapada Kulon. Di samping itu, beliau mengembangkan dakwanya dengan berpindah-pindah lokasi. Di antara telapak-telapak di antaranya yaitu telapakan beliau berada di Desa Tuk Karang Sembung, Pesawahan Lemah Adam, dan Desa Beji, Malang, Jawa Tengah, dan daerah yang lainnya. Setelah Mbah Muqayyim wafat, Buntut Pesantren diangkuh oleh menantu cucunya yang juga beliau adalah muridnya, yaitu adalah Mbah Kiai Mutahad, lahir pada tahun 1785 sampai 1842. Beliau adalah putra Kesultanan Cirebon yang pernah menjadi penghulu Karesidenan Cirebon. Beliau penentang yang sangat tinggi terhadap pemerintah kolonial Belanda, salah satu pelopor demokrasi dan anti feodalisme. Ini tercermin di antara lain yaitu adalah beliau melarang kepada putra-putrinya untuk menyematkan atau menggunakan gelar kebangsawanannya. Anak cucu beliau tersebar dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Anak cucu dan mantu yaitu diantaranya mendirikan di Pondok Kedongan, Pondok Benda Kerep, dan juga pondok-pondok yang lainnya. Dan perlu diingat lagi bahwa putra Mbah Mutahad itu berjumlah 12, yang disingkat dengan singkatan masyhur yaitu adalah
kilmintik mandul jikrin daim karmatik. Itu singkatan nama Nabi Ibn Asyariyah 12. Yaitu yang pertama Nyai Rohilah yang dipinang atau menjadi istri Kiai Kian atau Kiai Anwaruddin. Kemudian Nyai Mukminah atau Nyai Mukminah atau Nyai Maimunah, Nyai Maimunah yang menjadi istri Kiai Said Gedongan. Kemudian Kiai Atik Soleh Zamzami, pendiri Pondok Pesantren Benda Kerep. Kemudian Kiai Abdul Jamil ya, yang menempati pondok Tirta Pesantren ini. Kemudian ya, ada Kiai Munaim, Nyai Saudah, Kiai Munaim, Kiai Tarmizi, Nyai Hamimah, dan Kiai Abdul Mu'ti. Beliau adalah putra putri dari Mbah Kiai Muta'ad. Pada periode Kiai Muta'ad meneruskan perjuangan Mbah Muqayyim dan sempat terjadi masa fatrah. Ya, sepeninggal Mbah Muqayyim terjadi masa fatrah karena ya, ada salah satu putra Mbah Muqayyim ya, Kiai Muhajir ya, kemudian juga dilanjutkan oleh menantu cucu dari Mbah Muta'ad, yaitu adalah Mbah Muqayyim, yaitu adalah Mbah Kiai Muta'ad. Dan pada saat Mbah Kiai Muta'ad di situ termasuk terkenal dengan sebutan masa di mana beliau memberi pengajian kepada para santrinya dengan menggunakan atau dengan cara menulis tangan, karena belum ada percetakan ya pada saat itu, dan sudah ada percetakan di Turki dan di Mesir, namun tidak bisa dikirim ke Indonesia karena Belanda tidak memperkenankannya. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu adalah Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil dilakukan berbagai pembenahan dalam sistem pendidikan, termasuk perbaikan sarana dan prasarana, pengaturan pengajian seperti penyusunan jadwal pengajian dan spesialisasi bidang ilmu masing-masing. Beberapa santri yang menonjol dibiayai untuk melanjutkan studi di berbagai pesantren, bahkan ke Mekkah Al-Mukarramah. Pada periode ini, Unter Pesantren juga mengembangkan Thariqah Syaqariyah sehingga tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Pondok Unter Pesantren dilanjutkan oleh Kiai Abbas bin Abdul Jamil, melanjutkan perjuangan dan pembenahan perbaikan dari yang sudah dilakukan oleh Kiai Abdul Jamil, diantaranya yaitu adalah mengambil kurikulum Fununul Ashraf dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau termasuk yang pertama kali mendirikan madrasiyah, belajar mengaji menggunakan sistem madrasiyah, sehingga dibangunlah sebuah gedung yang sekarang menjadi gedung ya, lanjutan dari MTS Putra 1. Kemudian pada zaman Kiai Abbas bin Abdul Jamil, Kiai Abdul Jamil mengibaratkan pondok pesantren itu ibarat sebuah pasar di mana seseorang yang mau ngaji ya boleh memilih ilmu apa saja yang disenanginya, dan di dalamnya sudah dipersiapkan berbagai macam ilmu dan mempersiapkan para kiai yang dengan keahlian masing-masing untuk memberikan keilmuan kepada para santrinya yang dari berbagai macam jenis ilmu. Di antaranya ilmu falak yang sangat masyhur pada saat itu juga dipersiapkan oleh Mbah Kiai Abbas. Kemudian Mbah Kiai Abbas ini termasuk
Salah seorang yang konsisten dalam sikap perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan. Bahkan perang 10 November yang terkenal itu tidak akan terjadi apabila para kiai dari Cirebon yang ditunggu oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari tidak muncul. Ketika itu Bung Tomo memohon keputusan hari H pada Hadratus Syekh, beliau menjawab, ya tunggu kedatangan kiai dari Cirebon. Kiai dari Cirebon yang dimaksud adalah Kiai Abbas bin Abdul Jamil dan para kiai-kiai ya, para kiai-kiai yang sewilayah di Cirebon itu. Setelah Kiai Abdul Jamil wafat, yang digantikan oleh putranya yaitu adalah Kiai Mustahdi Abbas. Beliau terkenal sebagai seorang alamah cendekia termuka yang hidup sangat sederhana. Acap kali beliau menerima surat-surat dari ulama-ulama mancanegara, Makkah, Madinah, Mesir, Irak, Syria, dan juga yang lainnya. Beliau juga memberikan program keagamaan. Beliau juga menggerakkan pemuda Ansor untuk bersama-sama dengan ABRI menumpas PKI. Santri beliau bukan hanya manusia, tapi juga dari bangsa jin ikut mengaji kepada beliau pada pasaran bulan puasa. Kemudian pada zaman Kiai Mustahdi Abbas berdirilah sekolah-sekolah formal. Di antaranya itu adalah PGA 4 tahun, ya kemudian juga ada madrasah-madrasah MTSNU, ya kemudian madrasah Muallimin yang sekarang menjadi madrasah Sanawiyah dan madrasah Aliyah. Setelah Kiai Mustahdi wafat pada tahun 1975, digantikan oleh adik beliau yaitu adalah Kiai Mustahdi Abbas. Tercatat dalam sejarah beliau adalah seorang ulama yang pertama kali yang ikut menyusun dan menyetujui Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa. Dan pada seumur sidus pada sidang umum MPR 1983, beliau juga tercatat sebagai Rais Suriah PWNU Jawa Barat dan Mustasyar PBNU yang gigih memperjuangkan agar NU kembali ke Fiqh 1926. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh adik kandungnya tadinya, yaitu adalah Kiai Abdullah Abbas. Di samping tetap melestarikan nilai-nilai lama yang baik yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, juga senantiasa beliau berupaya untuk merespon ya, tuntutan perkembangan zaman dengan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik dan bermanfaat. Almarhum Kiai Haji Abdullah Abbas adalah sosok ulama yang terkenal dan tidak banyak bicara, tapi banyak berusaha, sederhana, wara, ikhlas dan tawadhu. Beliau juga terkenal dengan sebutan salah seorang ulama khas yang selalu gigih yang memperhatikan masalah hak-hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, kesejahteraan bangsa dan negara. Beliau terakhir menjabat sebagai Rais Suriah PWNU Jawa Barat ya, dan Mustasyar PBNU, juga pengurus Mustafat Idarah Aliyah Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabalah. Dan setelah beliau wafat pada tahun 2007, beliau digantikan oleh adiknya yaitu almarhum Al-Mahfurlah Kiai Al-Hajnah bin Royan Abbas. Beliau lebih banyak tinggal di luar negeri, menjadi guru bangsa di London dan salah satu pendiri Islamic Center di London, United Kingdom. Kemudian beliau meluangkan dan juga memperluas ya, pendidikan di bentuk pesantren sehingga akhirnya pada zaman Kiai Abdullah Abbas lahirlah Akademi Perawatan, kemudian lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, kemudian lahirlah pada satu sekolah atau SMK Mekanika. Setelah beliau wafat, kemudian digantikan oleh almarhum Al-Mahfurah
Al-Hajj Abdul Hamid Anas melanjutkan yang pembenahan yang ada di pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan sekolah formal ataupun juga pengajian-pengajiannya. Dan setelah itu sampai sekarang pondok pesantren di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Hajj Abid Rafiuddin terus mengembangkan pendidikan baik itu formal dan juga pengajiannya. Dan juga kami berharap kepada para kiai, para hadirin, para muhibbin untuk selalu mendoakan putra putri pondok pesantren agar bisa meneruskan perjuangan ya para kiai almarhum pondok pesantren. Itu saja barangkali dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Nusr Wahid. Beliau adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min dzurriyyatihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, seluruh zuriyah sahibul maqam dan sahibul haul, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon, wabil khusus Kiai Haji Adib Rafiuddin Izzah, Kiai Haji Ahmad Mursyidin, Kiai Haji Hasanuddin Triyani, Kiai Haji Amiruddin Abdul Karim, Kiai Haji Tajuddin Zain, Kiai Haji Sukti Muta'at, Kiai Haji Aris Nikmatullah, Kiai Haji Wawan Arwani Amin, Kiai Haji Ade Muhammad Nasihul Umam, para kiai, para mutaharijin, para asatid, para sesepuh, dan hadirin sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa hadir di makom yang sangat makbarah ini, makom yang sangat mulia ini, tempat istirahatnya guru-guru kita semua, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua sebagai pengikutnya, sebagai santrinya mendapatkan berkah dari beliau semua. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, para kiai yang kami hormati, mohon maaf, kami sebetulnya tidak pantas untuk menyampaikan tausiah karena banyak sesepuh ini sepuh. Kami juga tidak pantas disebut Kiai Haji atau KH, lebih pantas disebut HK, hampir Kiai. Karena apa? Karena semua yang hadir sini orang alim, kami belum alim. Tapi karena menghormati Sohibul Bait, menghormati Sohibul Haul, maka kami akan menyampaikan beberapa patah demi kata. Di
dalam Al-Quran ada 3 istilah tentang ilmu dan ilmuwan. Yang pertama adalah ulama. Yang kedua adalah Rabbaniyun. Ada yang mengatakan Ribbaniyun. Ada yang mengatakan Rubbaniyun. Yang ketiga adalah ahli zikir. 3 kata-kata ini semuanya disebut di dalam Al-Quran, yang semuanya itu saling berurutan antara satu dengan yang lain, yang menceritakan dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang ilmu dan kealiman seseorang. Di dalam Al-Quran kata ulama disebut 2 kali. Yang pertama dalam kitab Asy-Syura, yaitu kalimat ulama'u Bani Israil. Yang kedua dalam surat Fatir, yang bunyinya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Rupa-rupanya di antara 2 ayat ini yang paling populer dan paling sering dikutip oleh para ulama adalah yang kedua, yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, dan ayat ini bisa kita teliti, bisa sebagai bukti apakah orang-orang yang kita hauli hari ini, para semua pengasuh pondok pesantren Buntet ini telah memenuhi syarat ini atau tidak. Karena itu kita bisa mengacu kepada ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengacu ayat ini, syarat orang disebut menjadi ulama itu ada 3. Orang disebut ulama, syarat pertama harus alim, harus pinter banget. Karena ulama adalah jamaknya dari kata alimun. Bukan alimun, tapi alimun. Tidak sekedar pinter. Kalau alim, pinter. Tapi kalau alim, itu adalah pinter banget. Karena itu, ulama adalah jamak dari alimun. Berarti ulama ini adalah kumpulan orang-orang yang pinter banget. Pinter dalam ilmu agama. Pinter dalam segala hal. Itu masuk kategori ulama. Tapi itu baru syarat yang pertama. Saya yakin mulai dari generasi Mbah Mukoyim, generasi Mbah Musta'ab, generasi Mbah Abdul Jamil, sampai generasi Mbah Abbas, generasi Mbah Abdullah Abbas, sampai generasi hari ini Mbak Kiai Haji Rafiuddin Isa, sampai generasi menantunya Gus Yidni, masuk kategori orang yang alim, orang yang pintar banget dalam bidang agama. Tapi alim saja tidak cukup. Di dalam Al-Quran disebut ulama. Harus masuk syarat yang nomor 2. Syarat nomor 2 adalah yakhshallah. Orang alim banyak, tapi tidak yakhshallah, tidak takut sama Allah. Dan ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu, kata Imam Zakaria Al-Ansari adalah, kalau orang tersebut antara omongannya dengan tindakannya sama. Orang tersebut antara omongannya dengan hatinya dan tindakannya sama. Karena saking yakhshallahnya itu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai kita dulu, meskipun hidupnya sederhana, yang diajarkan kata-kata yang sederhana, bisa segala hal bisa teratasi. Orang sakit gak perlu ke dokter, karena antara hatinya sama, omongannya sama, tindakannya sama. Ada orang sakit oleh mbah-mbah kita, oleh Mbah Mukoyim, oleh Mbah Kiai Abdul Jamil, oleh Mbah Abbas, cukup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diminum air minumnya, dikasih air minum, insya Allah sakitnya sembuh. Orang alim banyak, tapi tidak yakhshallah, tidak bisa disebut dengan ulama.
tapi disebut dengan pakar. Karena itu di dalam NU tidak ada istilah dewan pakar. Yang ada adalah Rois Suriah, jajaran Suriah. Karena NU diharapkan para pengurus NU adalah harus yakhsyallah, benar-benar orang yang takut sama Allah. Namun ini saja tidak cukup. Harus ada syarat nomor 3. Syarat nomor 3 selain disebut ulama, selain yakhsyallah, dia harus ibadih. Hidupnya selalu digunakan untuk memikirkan orang lain. Hidupnya selalu dicurahkan untuk memperhatikan umat. Hidupnya selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hidupnya selalu digunakan untuk kepentingan negara. Kalau punya duit, orang alim tersebut tidak berpikir membangun rumah, tidak berpikir membeli kendaraan. Tapi kalau punya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut yang dipikirkan adalah membangun madrasah, membangun pesantren, membangun rumah sakit, menolong orang susah. Supaya apa? Supaya dalam rangka berdakwah, orang-orang yang belum bisa berpendidikan semuanya bisa menikmati kenikmatan berpendidikan. Ini namanya ibadah. Hidupnya selalu digunakan untuk orang lain. Saya yakin semua sohibul makom yang kita kholi hari ini, pengasuh pondok pesantren Buntet, memenuhi 3 unsur ini. Selain alim, yakhsyallah, dan ibadih. Mereka selain alim pintar, takut sama Allah. Yang ketiga adalah selalu memikirkan umat. Tidak ada orang alim di Buntet ini yang tidak aktif di masyarakat. Semuanya memikirkan masyarakat, memikirkan pendidikan, memikirkan bagaimana masa depan umat, masa depan agama, dan juga masa depan bangsa Indonesia. Semoga kita semua sebagai santrinya ini bisa meniru para sohibul makom ini, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Yang kedua, di dalam Al-Quran, selain ulama, orang alim juga disebut dengan Rabbaniyun. Di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Atau yang mengatakan Ribbaniyun atau Rubbaniyun. Salah satu ayatnya adalah walakin kanu rabbaniyuna fabima kuntum tuallimunal kitaba fabima kuntum tadrusun. Orang ini selain alim, hidupnya hanya dihabiskan untuk ngajar kepada orang lain dan menulis kitab. Ciri-ciri rabbaniyun selain alim, hidupnya ilmunya tidak untuk diri sendiri, tapi ilmunya diajarkan kepada orang lain dan kemudian ditulis dalam bentuk kitab-kitab supaya bisa dinikmati pada generasi yang lain. Ciri-ciri Rabbaniyun ini sudah lebih tinggi daripada ulama. Mereka nggak lagi memikirkan menjadi tim sukses kalau ada pilkada. Mereka nggak lagi memikirkan bagaimana koperasi di pondok pesantren, urusan lurah pesantren. Mereka nggak lagi memikirkan bagaimana pembangunan, urusannya menantu-menantu. Tapi ini sudah Rabbaniyun, yang dia pikirkan hanya bagaimana mengajar. Malam Jumat, malam habis maghrib mengajar, habis isya mengajar, habis subuh mengajar, kemudian habis sholat duha mengajar, habis asar mengajar lagi. Selalu hidupnya dari membaca kitab, menulis kitab, mengajar dan mengajar. Hidupnya habiskan untuk mengajar. Ini masuk kategori Rabbaniyun. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, saya belum pernah bertemu dengan Mbah Kiai Muqayyim, karena saya udah wafat jauh sebelum itu. Kita semua belum pernah bertemu dengan Mbah Kiai Abdul Jamil. Kita belum pernah bertemu dengan Mbah Abbas.
tapi lewat cucu-cucu beliau, lewat duriah-duriah beliau yang mengajar kita, kami merasakan getarannya betapa beliau-beliau ini masuk kategori Rabbaniyun, yang hidupnya dihabiskan untuk mengajar, hidupnya dihabiskan menulis kitab-kitab supaya bisa ditularkan kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena beliau sadar mengikuti fatwa dan pendapatnya Imam Syafi'i, midadul ulama dima'us syuhada, tintanya para ulama, karyanya para ulama, kitab-kitab itu dima'us syuhada, bagai darahnya para syuhada. Jadi kalau beliau kemudian mengajar menulis kitab, tidak mau aktif berkampanye, tidak mau aktif ikut baris berbaris, bukan berarti tidak berjuang, tapi mereka memang perjuangannya adalah dengan kata-kata, dengan ilmu pengetahuan. Karena itu Imam Syafi'i membuat istilah tulisannya para alim ulama, ilmu yang ditulis oleh para alim ulama itu bagai darahnya para syuhada ketika di medan perang. Ini yang kedua, saya yakin semuanya Sohibul Maqam ini masuk kategori Rabbaniyun. Kita berdoa semoga semua zuriyahnya beliau, semoga santrinya beliau termasuk kita semua bisa masuk kategori golongan Rabbaniyun ini semua. Yang nomor 3, yang terakhir, yang berkaitan dengan ilmu adalah ahli zikir. Di dalam Al-Quran redaksinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu sekalian bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau semua tidak mengetahuinya. Setelah ulama, Rabbaniyun adalah ahli zikir. Ini sudah alamnya yang paling atas, paling ma'rifat. Dia tidak pernah melihat apa-apa, tidak pernah bersentuhan dengan duniawi. Tapi setiap ada apa-apa didatangi orang, dijadikan rujukan. Kenapa? Karena sudah usul antara omongan dan hatinya sama. Orang yang ahli zikir ini di dalam ilmu tasawuf disebut dengan ahlul lubbi, yaitu orang yang hatinya sudah sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan kita hari ini. Kalau santri-santri, kiai-kiai hari ini belum sampai kepada ahlul lubbi, karena hobinya masih ahlul lobby. Hidupnya dihabiskan untuk lobby-lobby dengan para pejabat. Tidak pernah ahlul lubbi, nggak lagi lupa dengan lobbynya. Dan saya yakin orang-orang yang seperti Mbah Mukoyim, Mbah Soleh, Mbah Said, apalagi Mbah Soleh, saya secara pribadi terikat sanad ilmu dengan Mbah Soleh, karena Mbah Soleh ini salah satu mujiz Dalailul Khairat. Saya kebetulan mengamalkan Dalailul Khairat dari guru saya, Mbah Kiai Basir Kudus, Bareng Kudus. Mbah Kiai Basir dari gurunya Mbah Kiai Muhammadun, Mbah Kiai Muhammadun dari gurunya Mbah Kiai Amir, Mbah Kiai Amir dari gurunya Mbah Kiai Idris Losari. Mbah Kiai Idris dapat dari Kiai Soleh Bendakar. Mbah Kiai Soleh dapat dari gurunya namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Mbah Kiai Syekh Mahfud At-Turmusi dari gurunya yaitu ada Sayyid Abu Bakar As-Sato, Sohibul Kitab I'anatul Thalibin. Kemudian Sayyid Abu Bakar As-Sato dari gurunya namanya Sayyid Ahmad Ridwan Al-Madani. Sayyid Ridwan Al-Madani dari gurunya Sayyid Ahmad Al-Madghori. Sayyid Ahmad Al-Madghori dari gurunya namanya Sayyid Ibnu Al-Hajj. Sayyid Ibnu Al-Hajj dari gurunya namanya Sayyid Abdul Qadir Al-Fasih. Sayyid Abdul Qadir Al-Fasih dari gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muqarri. Sayyid Ahmad Al-Muqarri dari gurunya namanya Sayyid Imam Ibnu Ahmad As-Samlai. Dari gurunya Sayyid Ibnu Abbas As-Samlai
dari gurunya Said Abdul Aziz At-Tabai, dari gurunya lagi Shahibud Dalail Khairat namanya Said Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Ini Mbah Soleh. Beliau benar-benar ahli zikir. Karena itu kita kalau ada kesulitan ketika nggak bisa melihat ke depan apa yang terjadi dalam kondisi sulit, yang kita datangi adalah orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang sudah hidupnya tidak pernah lagi bersentuhan dengan dunia, hidupnya semata-mata lup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya semata-mata lupi, bukan lagi diganggu dengan lobi-lobi. Kita semua yang hadir di sini kemudian ke depan semoga dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan barokah kepada orang yang ahli zikir. Kemudian kita benar-benar bisa mujadalah, kita bisa lup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa, Rabbi farfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hadanallahu wa iyyakum. Summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pertama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Hasanuddin Kriani. Yang kedua, doa akan diimami oleh Hadratul Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Ahmad Mursyidin. Kepada beliau kami persilakan. لا قدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والأرواح يا آبائي وأخواني من الأرض وطلع أرواحي يا بها من كنت أسمع في هذا الخلق وأنت تدعو الله باقي أي حاجة مقيم وزوجته وزوجاته باقي حاجة متعب بزوجته كائن عبد الجامع وزوجته يا عجيب صالحا وزوجته يا عجيب ميمونة يا حجة ميمونة وزوجها يا عجيب وزوجته يا عجيب وزوجته وهذا الواحد من كتاب الإسلام في هذا الكتاب على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشعب كريم محمد وسلم على الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله أجمعين العالمين قبل الجافين عما ويكفي مزده يا رب لا ندع عندك ما يبغى من جهة ذكر الصالح. اللهم أصل لتقبل صواب القرآن القرآن العظيم وقرآن التهليل والتكبير والتقديس والتصبيح والصلاة على النبي وصلى الله عليه وسلم واصلة ورحمة منك نازلة ولك من شأننا نقدر ذلك من سيدنا أحمد صلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمنافقين والغصب الذين يقبلون من هذا المجلس وإلى أرواح جميع الكتاب أسمعهم بهذا الورقة وأصول ما رأيتهم اللهم ارحم وعافهم وعونهم
أوصلنا وما قرنا من إلهم أوصلنا وما قرنا من إلهم أوصلنا وما قرنا من إلهم اللهم اجعل صلوات منا فداء له من النار وحجابا له من النار وآمنا له وعتقنا من النار وآمنا له من النار وانفصل من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولكن قبورهم مغفرة للمقرر محمد ارحمهم ولا تعذبهم وارحمنا سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على اهل قبور المسلمين والعصاة وكفر عنهم السيئات وادخلوا جنة الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادك اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حق وأنا عبيدك أن يقول يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا قوي كل ضعيف يا مؤمن كل ضعيف يا من لا يحتاج إلى الخير حاجاتنا لك كثير يسر علينا كل أمر عسير وإن تيسير العسير على يسير وحقنا بك وكير ونظير وأنت عالم بها بصير وربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم حق الفاتحة وبدل الفاتحة وبارك صاحب هذا الحول آمين sepuh besar almarhum Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna wa min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, inilah acara tahliil umum dalam rangka haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Gede Pesantren tahun 2025. Selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kami tutup, dimohon kepada para pengunjung agar berhati-hati dalam barang-barang dan dimohon kepada Hadratul Akbar Syahidul Fadilah Kiai Haji Ahmad Hanis Nasiruddin untuk mengimami pembacaan doa dan azam di khutsatul dan hayyu ya salam untuk mengiringi langkah para peziarah meninggalkan makbarah Gajah Mada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مهيمن يا سلام سلمنا ونسلم للنبي خير الأنام وبأم يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي وبأم المؤمنين لي خمسة أخفي بها على الوباء الحاكمة المصطفى المرتقى وابنه
أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين الفاتحة
Nabi kasih ya, jangan dulu.